dokter di sana, Bu, saya nggak melihat kalau di badan ibu ada kanker lagi. Saya nggak lihat badan ibu dalam dengan bab, dan ibu nggak perlu khawatir lagi, ibu udah sehat. Pertanyaannya, kemana larinya kanker? Ternyata saya baru tahu yang membuat kanker bukan masalah adanya zat macam-macam lah, saya nggak tahu. Kalau dokter itu bilang begini, tapi intinya apa? Ini di mindset kita, mindset kita. Jadi zalul jahiliyah ini Nabi perangi supaya kita tidak berburuk sangka kepada Allah. Tentunya berikhtiar sesuai dengan kemampuan. Sudah. Setelah kita berikhtiar sesuai kemampuan, sudah. Dan apapun yang sudah ditakdirkan terjadi, yang belum ditakdirkan kita berusaha. Itu yang pertama. Budaya negatif thinking kita perangi. Ya, termasuk pada pemerintahan, jangan mentang-mentang itu, wah ini presiden sekarang pasti hancur negara kita. Nanti dulu, emang terbukti negara sekarang hancur kan belum? Dan zaman dulu juga peristiwa begitu selalu dikomentari kan. Maka hendaknya berbaik sangka, doakan. Karena khawatir semua bangsa kita berpikiran negatif, akhirnya benar-benar negara kita menjadi negara bangkrut. Nggak ada yang pengen negara bangkrut. Maka tolong hati-hati, berpikirannya jangan negatif, termasuk pada negara kita. Kritik boleh, tapi jangan membuat kerusakan. Yang kedua, hukum jahiliyah Al-Maidah 50, catat. Jadi berapa tadi? Berusaha apa? Di Al-Imran 5154. Nah ini hukum jahiliyah di Al-Maidah 50. Kalau bahasa kita itu hukum jahiliyah, hukum diskriminatif, tajam ke bawah, tumpul ke. Coba kita lihat. Apa hukum jahiliyah yaquna wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun? Apakah hukum jahiliyah mereka inginkan? Barang siapakah yang lebih baik dari Allah yang memberikan hukuman untuk orang-orang yang beriman? Jadi ini ada cerita Bapak Ibu. Ada seorang pembesar Quraisy, anaknya mencuri, ketangkep basah. Terus pembesar Quraisy ini datang ke Nabi, tolonglah ini jangan disanksi, potong tangan. Ya, dia kan pembesar, ya keluarga kami ini orang tetangga, malu kalau disanksi. Apa jawaban Nabi? Lau kanat Fatimatu binti Sariqah laqattu yadah. Ketahuilah seandainya Fatimah putriku mencuri, aku potong tangannya. Artinya apa? Nabi tidak pilih kasih, tidak pandang. Ini berat banget, berat. Ini terakhir ini kita lagi diuji nih. Mantan pejabat kita lagi sedang di siapa itu? Nggak tahu dah. Entah di pusat, entah di daerah, baca di koran-koran, waduh, lagi cuci gudang kayaknya dia. Mudah. Artinya apa? Dampak ini luar biasa. Kalau terjadi di masyarakat hukum jahiliyah, jangan harap masyarakat bangsa itu akan menjadi bangsa yang bersesuaian Qur'an. Makanya ditegakkan oleh Nabi. Makanya Nabi di Madinah membuat namanya deklarasi Madinah, disebut dengan piagam Madinah. Isinya ada 40 sekian pasal. Itu pernah saya teliti. Mengatur interaksi antara Yahudi, orang Islam, antar suku. Yang paling berat Nabi itu antar suku, Pak. Bukan antar agama, antar suku yang berat itu. Sama juga di kita. Kan ada apa polisi yang Brimob itu yang geleng apa itu? Ojol itu. Nanti kan dipecat kan kekeluargaannya di sana nggak terima kan? Wah itu yang susah tuh ngatur suku. Kalau beda agama nggak begitu susah, tapi kalau ngatur suku ini susah.
Makanya peperangan di Madinah yang terlama adalah peperangan antara Bani Aus dan Bani Khazraj. Bani Aus ini masih keturunan dari neneknya Nabi. Ya, setelah Nabi datang didamaikan Bani Aus dan Bani Khazraj. Artinya apa? Islam ini satu-satunya agama yang untuk kita ya. Artinya Islam yang memberikan solusi bahwa kita ini bisa menegakkan hukum yang adil. Hukum yang adil di mana saja Bapak Ibu. Bukan hanya bicara negara, bicara perlakuan adil kepada keluarga. Suami yang punya lebih satu istri adil, punya anak lebih satu adil. Keadilan ini menjadi ciri ya daripada agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua ya. Apa tadi? Hukum yang diperangi oleh Nabi tegakkan. Ini bicara tentang masyarakat. Yang ketiga, penyakit masyarakat yang ketiga, yang Nabi ingin basmi dan ingin ya rubah apa? Tabarrujul jahiliyah. Ya, tabar itu berhias sebagai perempuan. Tetapi kalau kita lihat tabarruj jahiliyah itu ada sekarang namanya budaya flexing. Tahu budaya flexing? Tahu flexing? Pamer. Punya mobil baru, pamer ya. Punya rumah baru, pamer. Punya perhiasan baru, pamer. Semua pamer. Itu budaya flexing. Ya. Dalam bahasa Arabnya apa? Tabarrujul jahili. Ya. Enggak bagus Bapak itu. Nah kemarin itu coba yang dijarah itu gara-gara apa? Yang dijarah anggota-anggota itu gara-gara apa? Kawannya flexing. Coba kalau dia diam-diam nggak pernah pamer arloji mahal lagi, yang dia pamer cuma Vespa butut, nggak ada yang mau jarang. Tapi yang dilihat itu mobil-mobil yang harganya MM-an. Saya baru tahu ada jam tangan harganya berapa? 11 aja nggak kebayang itu. Berarti jarumnya aja jatuh itu harganya bisa 100 juta. Saya nggak kebayang 11 miliar itu jam kayak apa ya? Bunyinya mungkin langsung tidur kita dengan bunyinya kali ya, iya kan? Coba bayangkan, itu karena budaya coba kita lihat nih dalam Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat 33 seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ini Nabi ngomong Al-Quran ngomongnya pada perempuan karena biasanya yang awal yang bangga menampakkan perhiasan adalah kaum perempuan, termasuk bukan ada perhiasan, termasuk dandanan, pakaian. Ya, tetaplah kalian wahai perempuan di rumah-rumah kalian, janganlah kalian menampakkan perhiasan kalian, fisik kalian, tabarrujul jahiliyah pula seperti kebiasaan orang wanita-wanita jahiliyah. Ini luar biasa di bisa lihat. Saya kebetulan pernah membimbing skripsi dan tesis tentang flexing. Mengambil ayat itu luar biasa. Secara psikologi itu, mohon maaf, orang yang gemar flexing itu orangnya sakit sebetulnya. Mohon maaf. Loh ini kesimpulan penelitian. Orang yang gemar flexing sebetulnya itu sakit. Dia itu butuh keterimaan orang, butuh pengakuan. Artinya orang yang nggak bangga-bangga dengan apa yang tadi dia udah terima sebetulnya. Nah orang yang tadi itu bangga dengan apa yang dia punya, diperlihatkan ke orang, manas-manasin orang. Berdasarnya itu adalah orang yang belum yakin tentang dirinya sendiri, butuh penerimaan orang lagi. Lagian ngapain dia pakai gelang dari pelek beca ya, lebih kurang yakin apa nggak cukup ya, dia kan ada tuh supaya kelihatan sengaja ya, apa namanya, dising-singkan biar kelihatan ternyata merata sampai menjajah sampai sikuk ya. Saya nggak kebayang ada ibu pakai perhiasan sampai ke sikuk, gimana ya? Makan susah, cincinnya sampai rata. Dari jempol sampai kelingking itu ada cincin, di mana makannya? Dan gak indah juga, saya kira laki-laki yang lihat perempuan kayak gitu
penik sendiri kan, melampaui kebiasaan. Ini budaya reaksi, tolong jangan Bapak Ibu ditiru oleh kita. Salah satu media reaksi apa? Salah satu media reaksi apa? Media sosial. Jangan di kucing aja sampai di medsos. Lebih kenal kucing ya dibandingkan yang punya. Oh ini tikus ini makanannya susah nyarinya. Makanan kucing susah nyarinya. Iya, nggak bisa di makanan Padang, masakan Padang. Kan sekali-kali kasih kucing itu masakan Padang. Kita aja bisa. Masa punya nyari makanan kucing susah? Ya heran saya itu. Ada makanan binatang itu lebih mahal dari makanan manusia. Gara-gara budaya flexing menampakkan ya. Yang keempat, yang terakhir yang Nabi sampaikan yang dibahas Al-Quran, sifat-sifat jahiliyah yang Nabi perangi dalam dakwahnya. Hamyah jahiliyah. Hamzah jahiliyah itu kalau bahasa kita fanatisme buta. Fanatisme buta. Apa maksudnya? Orang tidak lagi melihat orang lain, tapi yang dilihat dirinya sendiri, keluarganya, ya, bukan orang lain. Misalkan orang lain itu nggak ada harganya. Dan saya yakin Bapak Ibu rahimahullah, seandainya orang yang demo, petugas yang menangani demo, kalau masing-masing berpikir kalian bagian dari keluarga kami, yang mendemo juga berkata, bapak-bapak juga bagian keluarga kami, terjadi ke pembunuhan? Terjadi nggak saling menghancurkan? Nggak. Ini kan karena yang berpikir bukan wah ini musuh saya di depan saya, ini harus dimatiin. Kalau dia nggak taat, bantai. Sebaliknya yang demo begitu juga. Coba kalau dia berpikir ini juga keluarga kami, dia sama-sama bangsa, kan insya Allah itu tidak akan terjadi demo yang anarkis yang kita. Jadi hamyah jahiliyah ini satu penyakit ya, kesombongan jahiliyah atau fanatisme buta. Kita lihat, mohon maaf, ada kejadian di kita sederhana aja. Ada kenek Damri di mana, di daerah yang nyali salib di pom bensin. Kalau ada mobil mewah nggak terima yang mobil mewah, langsung nujah kan. Gara-gara apa sebenarnya? Dia nujah supir Damri itu gara-gara apa? Kesombongan diri. Emang nggak bisa turun langsung, Pak, kenapa tadi nyerobot atau saya nih? Tanya, kenapa tiba-tiba keluar ini langsung ngomong? Yang ngomong pisau aja bukan? Yang gara-gara dia merasa lebih baik dari ya. Kalau kita sudah merasa lebih baik dari orang lain, itu adalah filsafatnya iblis laknatullah. Jangan sampai. Salah satu yang dirumuskan iblis terlaknat seumur hidupnya adalah berpikiran dia lebih baik daripada Adam. Jadi kalau mau tahu ceritanya iblis itu apa? Itu malaikat senior Bapak Ibu. Ya mereka senior itu gitu. Kenapa tahu dari mana Ustaz? Ya di Al-Quran sebutkan bahwasanya ketika Allah perintahkan sujud li Adam fasajadu illa, semuanya sujud kecuali iblis. Dia ada penjelasan dari para ulama dulu ketika Adam sebelum menciptakan, ya beberapa riwayat menjelaskan Allah ciptakan bangsa jin. Tidak sedikit bangsa jin itu diberikan mandat, silakan kalian menjadi khalifah. Udah tuh hidup seperti kita, dia punya fisik kelihatan, cuma tercipta dari api. Ketika mereka saling berperang, ya, saling membunuh, membuat maksiat segala macam, Allah berfirman, musnahkan itu Banu Jan. Turunlah malaikat, siapa yang diperintahkan oleh Allah untuk membasmi Banu Jan? Iblis, karena sama-sama terbuat dari api. Iblis itu paling soleh Pak, mohon maaf, paling soleh, senior.
Dia dengan Jibril membasmi orang Banu Jad, kemudian Banu Jad ini akhirnya dibasmi dan mereka takluk. Akhirnya apa? Allah berikan kesempitan. Dia tidak bisa lagi muncul di alam nyata, dia muncul di alamnya sendiri dan diberi ruang sempit. Mereka hanya tinggal di gunung, di lautan, ya, di lembah-lembah kan gitu. Makanya Nabi bilang kalau kalian ke lembah, ke gunung, ke lautan banyak berdoa. Kenapa? Banyak jin di situ. Masuk ke tempat yang di rumah itu apa? Kamar mandi. Itu sebabnya Allah hukum tuh gara-gara itu tadi membuat kerusakan. Makanya ketika Allah berfirman bahwa qala rabbul malaikati inni ja'ilun fil ardi qalu ataj'alu fiha may yasfiku dima, ya. Apakah engkau akan membuat di muka bumi ini yang membuat kerusakan seperti dulu Banu Jad? Imam Suyuti kan mengatakan yang disebut dengan komentar malaikat ini makhluk yang membuat kerusakan Banu Jad, bangsa jin. Nah, itu ceritanya ya. Jadi gara-gara berpikiran lebih baik dari orang lain, terjerumus menjadi orang yang paling terhina dalam Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, oleh karena itu ini saya ingin sampaikan, mencintai Nabi itu banyak caranya. Pertama, ya, dengan cara kita mengikuti ajarannya, sunnah-sunnahnya. Silakan, monggo. Pakai baju seperti Nabi boleh, makan seperti Nabi juga boleh, tapi sesuai dengan kondisi kita. Atau berselawat. Ini penting, selawat itu jangan diremehkan, Bapak Ibu. Jadi ada cerita, ya. Ada namanya Syekh Al-Busiri, penulis syair burda. Saya cerita, ya. Ketika itu beliau stroke cerita. Ya. Kemudian dia tuh mimpi bertemu dengan baginda Rasul. Kata beliau begini, ya Rasulullah, saya ingin mengubah syair untuk Nabi. Karena beliau sudah tahu belajar tentang sifat-sifat fisik Nabi. Makanya cara kita tahu ini ketemu siapa-siapa dalam mimpi kita itu Nabi atau bukan, kita baca sirah ataupun ya sejarah Nabi, sifat-sifat fisik. Kata Imam Busiri, Nabi izinkan saya membuat syair memuji engkau. Itu cuma membuat syair. Kata Nabi, silakan kamu buat. Dia mimpi. Kenapa kok mimpinya dijadikan dalil? Ya, karena Nabi pernah bilang, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamathalu bi. Barang siapa yang melihatmu dalam mimpi, maka sebetulnya dia telah melihatku, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Enggak. Tapi syaratnya kita tahu tentang sifat fisik. Yang saya ketemu Nabi, kenapa itu ketemu orang tua, bajunya putih-putih, jenggotnya putih, yang jenggot putih mah banyak ya, baju putih juga banyak ya, ada ciri. Ya. Kita nggak bisa lihat muka Nabi, nggak bisa lihat kalau dalam beberapa penjelasan ulama. Kalau melihat mukanya bisa melihat, berarti bukan Nabi. Salah satu kita nggak bisa melihat, wajah Nabi itu nggak bisa dilihat, makanya nggak bisa digambarin. Kalau orang mimpi itu ya, teman Nabi pastinya nggak begitu keren bukan. Singkat cerita, jadilah syairnya yang disebut dengan burda. Akhirnya mimpi lagi setelah selesai, ketemu Nabi lagi. Kata Nabi, sudah jadi ya Rasulullah, kata Imam Busiri ini, sudah jadi ya Rasulullah. Kata Nabi, coba silahkan baca apa yang kamu tulis, kata-kata syair yang kamu buat. Saya bunyikan, ada kutip ada beberapa bait sih. Amin tadakkurin bironin bidhi salam majazda dam'an jarra min muqlatin bidam. Apakah akan teringat tetangga yang tinggal di salam sehingga engkau cucurkan air mata bercampur darah yang mana dari matamu. Am habbatur rih min tilqa'i kadhimah wa awmat al-barqu fi dhulmai min indor. Apakah, saya kutip dengan terapanya, ataukah karena tiupan angin kencang yang berhembus dari arah Kazimah di satu daerah, atau karena sinar kilat yang membelah kegelapan malam dari gunung di sana. Singkat cerita, beliau menyelesaikan syair bait itu
dalam satu buku namanya Burda. Nah, selesai membaca Nabi tersenyum. Apa yang terjadi? Nabi usap punggungnya dulu sambil tersenyum. Besoknya apa terjadi? Besoknya sembuh seterusnya. Ya, jadi jangan anggap remeh musibah kita. Rasulullah SAW ya sudah meninggal, tapi hakikatnya beliau masih hidup di alamnya sendiri, dan beliau akan sangat bangga ya dan senang apabila kita sebagai umatnya cinta kepada baginda Rasul. Di antaranya kita sering-sering membaca sholawat ya Rabbikal Mustafa balligh maqasidana wa firlana ma madha ya wasiat. Banyak sekali model-model sholawat, silakan. Bahkan Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya alladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Saya kira ini pelajaran dari Maulid Nabi ya, tentang bagaimana baginda Rasul. Saya tidak bisa cerita mungkin bagaimana sirah detail, tapi ini dari kita diminta Nabi untuk berakhlakul karimah, sholat, puasa, dan yang lain adalah perangkat menjadikan kita sebagai orang yang berakhlakul karimah. Saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua dengan peringatan Maulid pada tahun ini kita menjadi lebih baik dan kita bercinta kepada baginda Rasulullah. Jangan pelit bersolawat, silakan selawat amalkan minimal setelah sholat ya. Berapa kali silakan sebisa kita. Mudah-mudahan selawat ini akan membawa kita lebih mencintai baginda Rasulullah. Saya kira cukup sampai di sini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama berdoa. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una fid din wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka nafi'an wa rizqan wasi'an shifaa'an min kulli da'in saqam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, min nafsin la tashba', min 'amalin la yurfa', min da'watin la yustajab lahu. Amin. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taufiq subhanallah wa bihamdihi wa akhiru alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.